Halo Sobat Mista, berikut Top 5 edisi pekan ini. Sejumlah informasi kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Pemilihan Panghulu Nagori atau Pilpanak Kabupaten Simalungun hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan digelar. Tak heran jika sejumlah panghulu menanyakan ketidakpastian ini. Mereka melakukan aksi damai meminta agar Pilpanak 2022 segera digelar. Pemerintah Kabupaten Simalungun kerap memberikan janji kepada panghulu untuk melaksanakan pemilihan kepala nagori atau pilpanak di sejumlah nagori yang ada di Kabupaten Simalungun. Seyogyanya pemilihan panghulu dilaksanakan pada Mei dan Juni 2022 lalu, namun tahapan pelaksanaannya tak kunjung dijalankan hingga hari ini. Artinya pilpanak kian tidak pasti kapan akan dilaksanakan. Akibatnya sejumlah panghulu berunjuk rasa ke kantor Bupati Simalungun Kamis 4 Agustus 2022 di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Mereka meminta agar Pemkab Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori atau PMPN menjalankan proses tersebut. Martua Simarmata mengatakan ratusan kepala nagori di Simalungun sudah memasuki masa akhir jabatan pada tahun 2022 ini dan berharap Bupati Simalungun lebih peka terkait dengan suasana yang terjadi di Kabupaten Simalungun agar hak demokrasi masyarakat di perdesaan atau nagori bisa berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar Pemkab Simalungun menjalankan amanat peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Para panghulu ini menolak jika pengisi jabatan tidak dari unsur aparatur sipil atau ASN yang ditunjuk sembarangan oleh Bupati Simalungun Radia Bosinaga karena mereka ingin penjabat sementara kepala desa atau panghulu melalui hasil musyawarah nagori. Lagi-lagi persoalan anggaran menjadi alasan pemerintah Kabupaten Simalungun tidak melaksanakan tahapan pilpanak. Kepala Dinas PMPN Joni Saragi menuturkan tim anggaran pemerintah daerah baru akan mengusulkan pembiayaan pilpanak 2022 pada PAPBD. Agar Pak Bupati melalui Pak Gadis dapat memproses sebelum akhir masa jabatan tanggal 16 Agustus 2022 agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan roda-roda pemerintahan di Nagori. Itu harapan kami. 3 hari belakangan sampah menumpuk di sejumlah TPS Kota Pematang Siantar. Hal ini disebabkan alat berat pengolah sampah rusak. Sampah menjadi persoalan yang akhir-akhir ini menjadi keluhan warga Kota Pematang Siantar. Sampah menumpuk di beberapa tempat pembuangan sementara atau TPS. Terlihat sampah meluber hingga tidak lagi tertampung di bak sampah. Bahkan kondisinya sudah mengotori badan jalan, tempat perlintasan hingga mengganggu warga. Aroma tak sedap pun sangat terasa mengganggu. Warga mengeluhkan lambatnya pengangkutan sampah. Salah seorang warga Sumina yang tinggal dekat dengan TPS di Jalan Singamangaraja merasa heran karena beberapa hari sampah tidak diangkut. Dia menyebut sampah itu sudah menumpuk sejak 2 atau 3 hari lalu sehingga mengganggu lalu lintas yang ingin berlalu lalang dan sampah menumpuk tersebut menimbulkan bau busuk yang menyengat. Dari pantauan di sejumlah TPS pun terlihat sampah belum juga terangkut. Gundukan sampah di tempat pembuangan sementara ada yang sampai menggunung hingga keluar dari TPS yang ada. Tumpukan sampah dalam plastik pun bersebar di pinggiran jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Dedi Tunasto Setiawan beralasan penyebab terjadinya keterlambatan pengangkutan sampah di TPS adalah alat berat di tempat pembuangan akhir yang berada di Tanjung Pinggir mengalami sedikit masalah. Jadi sampah saat ini belum diambil petugas kebersihan sebab alat berat di TPA sedang mengalami kerusakan. Dedi menuturkan fungsi alat berat tersebut sangat mendukung dalam kegiatan pengolahan sampah di TPS seperti menempatkan pada zona sampah yang telah ditentukan serta memadatkan sampah yang diangkut dari TPS-TPS di Kota Pematang Siantar. Namun sayangnya alat berat yang dimiliki DLH saat ini hanya satu saja. Meski demikian, Dedi akan memastikan bahwa alat berat tersebut akan selesai diperbaiki secepatnya dan ia pun meyakini bahwa TPS yang terlambat sampahnya belum diangkut akan segera diambil. Kafe remang-remang di Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar bak jamur di musim hujan yang mulai meresahkan warga. Benarkah kafe-kafe tersebut tidak memiliki izin sehingga ada desakan untuk ditertibkan? Dugaan praktek prostitusi, peredaran gelap narkoba dan judi kembali diteriakkan sejumlah massa di Kota Pematang Siantar. Tidak hanya itu, tempat hiburan atau kafe remang-remang di Tanjung Pinggir juga menjadi sorotan. Para pengunjuk rasa menduga kafe remang-remang menjadi tempat praktek prostitusi dan peredaran narkoba serta judi. Massa yang menamakan dirinya sebagai masyarakat anti prostitusi, narkoba dan judi itu melakukan aksi di kantor Wali Kota Pematang Siantar dan kantor Polres Kota Pematang Siantar. Di kantor wali kota mereka mendesak PLT Wali Kota Pematang Siantar untuk meninjau ulang izin kos-kosan dan tempat hiburan malam. Meski
pernah dilakukan razia, namun menurut mereka prakteknya kegiatan dilanjutkan kembali. Mereka meminta agar izin tempat hiburan malam, salon, dan lulur ditertibkan. Sementara itu, menjamurnya kafe remang-remang di kawasan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar, Martoba diakui tidak memiliki izin dari dua instansi pemerintah seperti Dinas Perizinan dan juga Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP, Agus Salah mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin usaha kafe remang-remang di Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando memerintahkan agar Polsek Siantar Martoba segera membongkar kafe remang-remang yang tidak memiliki izin operasional. Hal tersebut disampaikan Kapolres saat berkunjung ke Mako Polsek Siantar Martoba dan Polsek Siantar Timur belum lama ini. Kapolres mengatakan pembongkaran kafe tidak berizin itu karena menurutnya itu adalah sumber masalah Kamtibmas. Hal ini merupakan langkah untuk mengantisipasi gangguan nyata. Pendaftaran partai politik untuk bertarung di pemilu 2024 tengah dibuka selama 2 pekan. Untuk memenuhi persyaratan ternyata banyak ditemukan pencatutan nama. 11 nama diantaranya justru mencatut nama-nama anggota KPU daerah dan sekretariatnya. 6 anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota menemukan nama dan nomor induk kependudukannya dicatut dalam daftar keanggotaan partai politik yang telah mendaftarkan diri ke KPU sejak 1 Agustus lalu. Hal ini diketahui berdasarkan pengecekan mandiri via situs info.pemilu.kpu.go.id hingga data terakhir diperbaharui pada Kamis 4 Agustus 2022. Koordinator Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menyampaikan 6 anggota tersebut tersebar di beberapa daerah dan tak tahu menahu identitas mereka dimasukkan dalam keanggotaan partai itu. 1 anggota Komisir KPU Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2 Komisioner KPU Kabupaten Kota di Jambi, 1 Komisioner KPU Kabupaten Kota di Maluku Utara, 1 Komisioner KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat, dan 1 Komisioner KPU di Kabupaten Riau. Selain itu, 5 anggota personalia Sekretariat KPU Kabupaten Kota juga dicatut oleh partai politik. 1 orang personalia Sekretariat KPU Kabupaten Kota di Provinsi NTB, 2 orang personalia Sekretariat KPU Kabupaten di Maluku Utara, dan 2 orang personalia Sekretariat KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur. Sebagai informasi, dalam mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024, partai politik harus melengkapi data keanggotaan di minimal seluruh provinsi, 75% kota kabupaten, dan 50% kecamatan serta memenuhi jumlah 1000 atau 1/1000 keanggotaan di minimal 75% kabupaten kota tadi. Data keanggotaan itu dibuktikan dengan KTP elektronik dan NIK. Mereka, anggota KPU dan Sekretariat KPU daerah, tidak pernah menyerahkan KTP elektronik dan tidak pernah memproses permohonan keanggotaan parpol. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 32 ayat 1 huruf A Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, penyelenggara pemilu adalah anggota parpol yang tidak memenuhi syarat. Hal ini akan diproses selama masa verifikasi administrasi. Ia menyampaikan pencatutan ini ditemukan dalam daftar keanggotaan partai politik yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap oleh KPU dan kini menjalani proses verifikasi administrasi. Sejauh ini sudah 8 partai yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap, yaitu PDIP, Partai Keadilan Persatuan atau PKP, PKS, Perindo, Nasdem, PBB, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, serta Partai Garuda. Meskipun demikian, Ida mengaku belum bisa mengumumkan nama partai yang diduga mencatut anggota KPU dan Sekretariat KPU daerah sebagai anggotanya itu. Perseteruan Cina-Taiwan kian meruncing hingga menimbulkan ancaman perang antara kedua negara tersebut, menyusul lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Cina marah besar menanggapi tindakan Ketua Dewan Perwakilan DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi yang ngotot mengunjungi Taiwan pada Selasa 2 Agustus 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina Wu Qian mengatakan negaranya siap meluncurkan aksi militer yang ditargetkan sebagai respon atas kunjungan Pelosi tersebut. Wu mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina dalam siaga tinggi dan akan meluncurkan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk melawan ini, dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial. Diketahui sebelumnya, sejak Amerika Serikat menjalin kerjasama Taiwan termasuk kerjasama militer, membuat hubungan Cina-Taiwan kian meruncing. Sejak memisahkan diri dari Cina daratan pada akhir Perang Saudara 1949 hingga sekarang, Taiwan masih menjadi poin utama perhatian kebijakan pemerintah Cina. Pemerintah Cina tetap memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina dan bertekad membawanya kembali ke pangkuan
dengan cara apapun termasuk dengan kekuatan militer. Seperti dikutip dari AFP, Wu melalui pernyataannya dengan tegas mengatakan akan menggagalkan campur tangan eksternal dan upaya separatis kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Negeri Cina juga mengutuk keras lawatan Pelosi tersebut yang dinilai amat sangat berbahaya. Kemenlu Cina menanggapi kunjungan Pelosi bahwa Amerika Serikat terus-menerus mendistorsi, mengaburkan dan melanggar prinsip satu Cina. Gerakan ini seperti bermain api, sangat berbahaya. Mereka yang bermain api akan binasa karenanya. Kehadiran Pelosi menandai dukungan yang signifikan untuk Taiwan dari Amerika Serikat. Sebab kunjungan Pelosi menandai lawatan Ketua DPR Amerika Serikat pertama sejak 25 tahun terakhir. Taiwan menegaskan pasukannya bersiaga tingkat tinggi memantau dengan cermat latihan militer besar-besaran Cina yang mengepung wilayah itu mulai hari Kamis lalu. Pemerintah Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan siap jika harus berkonflik tanpa bermaksud menyulut api perang. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menegaskan negaranya tidak akan mundur dengan gertakan Cina yang marah dan bertekad membalas lawatan Pelosi dengan latihan militer. Taiwan akan terus mempertahankan garis pertahanan untuk demokrasi. Di hari yang sama dengan lawatan Pelosi, Cina segera mengumumkan latihan militer besar-besaran termasuk simulasi tempur dan tembak-tembakan di 6 titik. Latihan itu berlangsung hingga 7 Agustus. Di sisi ekonomi, Cina pun mengisolasi Taiwan dengan menerapkan sejumlah sanksi dan blokade perdagangan. Demikian Top 5 hari ini. Untuk mendapatkan informasi terhangat dari kami, jangan lupa like and subscribe. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.